ada orang di sekitar Prabowo sebenarnya orang Jokowi. Pertanyaan saya, apakah memang Erick Thohir masih ditugaskan oleh Jokowi untuk memuluskan semua daripada orang-orang Jokowi menjadi komisaris? Yang diangkat ini, yang dapat karpet merah, itu orang-orang Jokowi loh. Ya. Bukan orang-orang Prabowo loh. Bekas pemaki-maki Prabowo pindah menjadi penjilat. Tapi orang ini, karena di akhir menjilat, maka dia dapat jabatan. Maka, orang tidak takut lagi jadi pemaki-maki, karena habis di ujung aja kau menjilat. Dan dikasih jabatan. Kurang apa Menteri Kehutanan, Raja Juli, maki-maki Pak Prabowo? Yes. Ya kan? Tapi di akhir... Grace Natali. Ya. Grace Natali, semua. Pertamina EP, PHE, sekarang diisi tukang survei. DNIJA. Oh. Kodari. Ya. Di mana akal sehat negara ini? Kita selalu memaafkan penjilat, maka kita melahirkan penjilat. Harusnya yang masuk ke BUMN itu adalah orang sukses, bukan tim sukses. Orang sukses, tapi bukan tim sukses. Karena hanya orang tidak sukses yang biasanya mau jadi tim sukses. BUMN ini istilah saya, tempat kuburan massal profesionalis. Itu dampaknya kenapa BUMN bangkrut. Semua orang-orang jago pergi. Seakan-akan yang berhak mendapatkan sesuatu dari negara, dari uang rakyat, adalah tim sukses, relawan, dan penyumbang. Pak Prabowo, Bapak pernah hidup di era Pak Harto. Dan saat itu profesionalisme diutamakan. Tidak bisa Anda orang masuk ke BPP Teknologi yang IP-nya di bawah 3,0 dari perguruan tinggi terbaik. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa Anda menjadi eselon 1 kalau tidak berdarah-darah. Sobat Marilog, belakangan beredar foto seperti dulu ketika kabinet baru di era pemerintahan Pak Harto. Di jalan-jalan, kita hafal semua. Tapi berbeda. Ada lebih dari 30 orang wakil menteri yang juga sekaligus menjadi komisaris BUMN. Nah, kita akan bahas lagi dengan Bang Said itu. Bang, apa yang terjadi Bang dengan komisaris-komisaris yang diisi oleh para politisi baru, staf khusus menteri, dan kebanyakan mereka adalah relawan di dalam apa Bang? Saya bisa cerita ini karena saya dulu sesmen itu sebagai ketua tim evaluasi pemilihan direksi dan komisaris BUMN selama hampir 6 tahun, dan saya menseleksi hampir 10.000 orang. 10.000 orang. 10.000 orang. Dengan proses yang sangat transparan dan betul-betul tekanannya sangat tinggi. Tapi saya punya kriteria sederhana, Bung Indra. Siapa yang paling banyak memonya, atau siapa yang paling banyak menelpon orang lain mendukung, itu yang saya coret pertama. Itu kriteria saya. Karena bebannya ya. Karena orang yang punya integritas, punya kompetensi, punya keinginan berprestasi, tidak akan pernah meminta memo kemana. Jadi kalau orang sudah minta memo, dukungan macam-macam, itu pasti tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Seingat saya memang ada dulu memo-memoan. Banyak, dan itu coret pertama. Nah, itu hancur. Berikutnya apa kriteria? Sekarang, yang abang dulu coba ceritanya. Setelah itu siapa lagi yang abang coret? Ya setelah saya coret ya udah seleksi. Udah seleksi lewat dulu saya pakai headhunter juga. Headhunter tuh Ilham Deni ya, model Ilham Deni dulu kan? Itu headhunter. Ya. Bung Indra Pilihan Pak tahu Jonan itu saya dapatkan lewat headhunter loh. Pakai Ernst & Young juga kan, kalau nggak salah? Ya, nyari orang. Nah, banyak Agus Marto yang bagus-bagus tuh, itu kan pada saat semua tuh mengangkat ke mereka-mereka itu, dan memang bagus-bagus. Nah, Jonan lah contoh paling paling bagus gitu. Nah, karena memang
air bah yang merusak BUMN itu adalah pada saat penentuan komisaris dan direksi. Saya masuk segmen BUMN saat itu, di meja saya 972 CV. 972 dari relawan, tim sukses Jokowi, SBY, JK, dan dari partai-partai. Saya nggak ada kan, Bang? Nah, Oke. Setelah saya masuk 2 minggu kemudian, saya ditanya ke mana tuh CV semua. Saya bilang tinggal 50, semua saya buang tong sampah. Dari 972, hanya 50 yang ikut seleksi. Yang tersisa. Aku buang semua, aku buang. Karena memang sampah semua. Sementara jumlah BUMN ada 800. Ya udahlah, bukan itu kaitannya. Ini 900 orang dari sampah-sampah. Sampah abang buang, ya abang berarti cari yang lain ya? Cari yang lain dong lewatnya kantor. Nah, sampai, loh gimana mau menjelaskan? Bilangnya aja, saya ini dulu yang buang. Oke, ya. Nah, sekarang terbalik. Sampah-sampah itu yang ditampung. Jadi beginilah. Ya, harusnya yang masuk ke BUMN itu adalah orang sukses, bukan tim sukses. Orang sukses, tapi bukan tim sukses. Karena hanya orang tidak sukses yang biasanya mau jadi tim sukses. Iya. Kalau mau, organik ya. Jadi harusnya Menteri BUMN dan antara sekarang umpamanya bukan mencari tim sukses menjadi atau relawan. Relawan itulah orang yang tidak punya pekerjaan biasanya. Kalau dia punya pekerjaan, nggak mungkin punya waktu jadi relawan. Contoh seperti Hasanah ya. Hasanah di Malaysia kan dia nyari orang luar. Jadi, orang yang jadi relawan itu kan biasanya tidak bisa tidak melamar kemana-mana, tidak diterima. Betul. Ya kan? Kerjanya nongkrong aja. Nongkrong aja. Dan dengar cerita dari si A, si B, ketemu. Mereka cuma 1 orang, tapi mereka soal 10.000. Betul. Masa. Nah, dengan modal minum teh 100.000 di lobi hotel, dengar cerita, pulang seakan-akan sudah berhasil kemana-mana. Nah, kalau orang ini menjadi komisaris BUMN, terus BUMN mau dibawa kemana? Jadi saya menyatakan, prinsip menempatkan orang di BUMN adalah orang sukses. Bukan tim sukses, bukan relawan, bukan politisi gagal. Beda banget Bang sekarang. Sekarang, yang jadi komisaris adalah kalau nggak terpilih. Ya kan? Nah, pas PAW masuk lagi. Nah, ini nggak hancur BUMN kalau begini. Abang bisa mengelompokkan nggak? Ini jenis BUMN yang dimasukin oleh orang-orang ini jadi semua begini, ya? Jadi begini. Kita harus mengerti. Jadi saya dulu kriteria itu, kalau ada yang sangat terpaksa menjadi komisaris, maka saya kasih tahu, gajinya tidak boleh lebih tinggi dari gaji presiden. Oh, jadi komisaris itu gajinya lebih tinggi dari presiden? Banyak sekali lebih tinggi, apalagi berapa kali lipat, Bang? Waduh, Bang, itu kalau komisaris kira-kira dia bisa dapat 1,5 sampai 2 miliar dengan tantim loh, per bulan. Astaga. Bang. Ini mau dilep nih, ini harus banyak kabarnya supaya kita dapat gaji segitu. Nah, gaji presiden 9 juta. Ya. Jadi dulu kalau saya itu, Pak, ini gajinya tidak boleh lebih tinggi gaji presiden. Masa relawan tim sukses lebih tinggi gaji Bapak sebagai presiden? Abang sampaikan saya kasih kriteria seperti itu. Abang sampaikan ke menteri, wakil presiden, dan presiden. Oke. Nah, saya itu hormat betul, bukan hormat. Saya ngambil contoh Andi Arief. Ya. Itu pos komisaris PT Pos. Padahal di istana kan. Coba bayangkan. Pertamina EP, PHE itu istilah kita dulu selalu menyatakan surga bagi pencari uang komisaris. Karena tidak ada pekerjaan apapun di situ. Ya. Bukan tidak ada pekerjaan, teknis sekali. Dan hampir mungkin 70-80% keuntungan Pertamina dari situ. 70-80%? Ya. Nah, sekarang diisi itu kan survei. DNIGA, Kodari. Ya. Di mana akal sehat negara ini? Itu betul-betul sangat teknis. Tapi kita harus ingat, sebelumnya kan Profesor Paiman di situ, yang di PHI itu. Ya. Artinya kita harus mencurigai bahwa ada kenapa orang kekuasaan ditempatkan di situ? Karena memang tempat kontrak terbesar di Pertamina adalah di PHI. Komisaris bisa nggak terlibat dalam kontrak? Sangat bisa. Apalagi kalau direksinya penakut.
Nilainya berapa? Di atas 1 Wadah. triliun, 2 triliun? Lebih lah, besar sekali di situ. Aduh, Bang. Saya nggak bisa membayangkan. SKK Migas di situ. Nah, bagaimana? Jadi awalnya saya berharap sebenarnya dengan terbentuknya Danantara, maka penempatan orang-orang di BUMN menjadi lebih profesional daripada pada saat masih Kementerian BUMN dikendalikan Erick Thohir. Karena mulai jebolnya sebenarnya sangat besar itu pada saat Erick Thohir jadi Menteri BUMN. Wawancara saya di Mata Najwa 5 Ya. Desember 2000, Saya ingat itu, Bang. 2019 kan dengan gaya Erick Thohir kan etika kami hormati. Ingat saya itu, saya akan menyatakan Pak Erick Thohir, Anda akan menghadapi ujian sangat besar pada saat penentuan direksi dan komisaris. Itulah ujiannya. Ternyata jebol semua. Kimia Farma, gimana sekarang? Lagi-lagi masalah. Semua masalah kok. Nah, jadi sekarang. Hancur ya, Bang? Ya, tapi, Bung Indra, kita juga harus objektif. Oke. Penempatan wakil menteri, itu sebenarnya begini. Oke, wakil menteri ya. Ya, di penggajian menteri itu ada tunjangan, ada namanya dana operasional 125 sampai 150 juta sebulan. Menteri ya. Dirjen ada tunjangan kinerja bisa 80 juta. Wakil menteri itu nggak punya. Itu betul. Nah, jadi yang sering publik menyatakan rangkap jabatan, bukan rangkap jabatan yang Anda persoalkan. Yang Anda persoalkan adalah rangkap gaji. Maksudnya gimana, Bang? Ya, yang dipersoalkan gajinya, bukan jabatannya. Tapi kan dia memang sebagai wakil menteri kan nggak punya yang lain. Ya, maksud saya jelaskan. Ya, oke. Yang kita harus adil tuh gajinya. Mohon maaf aja. Ya. Tidak sedikit juga pengamat LSM yang sudah puluhan tahun jadi komisaris di BUMN. Ada ya, Bang ya? Ada. Pura-pura di mana jago. Pak, itu komisaris. Wah. Dan gajinya juga miliaran juga. Jadi kita harus adil. Ya. Jangan melarang pejabat itu rangkap jabatan sementara kalian hanya teriak-teriak rangkap jabatan juga. Ya. Yang perlu diatur sebenarnya bukan rangkap jabatan, tapi maksimum gaji. Maksimum gaji. Kalaupun merangkap. Ya, kalau merangkap. Mau merangkap 10 silakan, tapi gajinya cuma sekian. Jadi kan saya katakan, kalau mau gampang ya udahlah. Siapapun pejabatnya, maksimumnya diterima sama dengan gaji presiden. Kalau lebih, maka disetor ke negara. Sebagai pendapatan negara. Jadi orang di Pertamina, di bank, di mana, udah pendapatanmu sekian. Muhammad Hatta kan dulu pernah menyusun standar gaji itu, yang gaji terendah sampai gaji tertinggi jaraknya cuma berapa? Apa 10 kali lipat atau 30? Pernah ya, Bang ya? Ya, nah, itu yang harus ribuan kali lipat. Itu yang harus diatur, bukan rangkap jabatannya. Jadi, nah, yang sekarang tuh bukan rangkap jabatan, tapi memberikan jabatan kepada harusnya yang tidak berhak. Yang problem sekarang itu adalah begini, seakan-akan yang berhak mendapatkan sesuatu dari negara, dari uang rakyat, adalah tim sukses, relawan, dan penyumbang. Yang lain nggak berhak. Yang menempatkan mereka itu juga penyumbang. Penyumbang, seakan tukang bohong pun, tukang survei bohong pun itu mendapat penghargaan. Saya katakan begini, apabila penguasa sudah menempatkan orang berdasarkan penjilatan, pembohongan, maka dia sudah mengubur bangsanya. Karena untuk apa lagi sekolah? Untuk apa lagi berprestasi? Untuk apa lagi jadi punya keahlian? Karena yang penting Anda menjilat. Nah, itulah problemnya sekarang. Penjilat dari rezim A awalnya memaki-maki, kita tidak sedikit bekas pemaki-maki Prabowo pindah menjadi penjilat, tapi orang ini karena di akhir menjilat maka dia dapat jabatan, maka orang tidak takut lagi jadi pemaki-maki karena habis di ujung aja ke menjilat dan dikasih jabatan. Kurang apa Menteri Kehutanan Raja Juli maki-maki Pak Prabowo? Yes. Ya kan? Tapi di akhir Grace Natali. Ya, Grace Natali semua. Nah, problemnya sekarang adalah kita selalu memaafkan penjilat, maka kita melahirkan penjilat. Karena penjilat apabila berubah menjadi pemaki, bukan penjilat, pemaki, apabila berubah menjadi penjilat, maka kau akan dapat. Ini seperti lintah mereka ya? Ya. Dan kita tidak pernah mau ngecek track record mereka.
Yang penting di akhir. Nah, ini nggak benar. Akhirnya orang-orang profesional tersingkir. Cobalah, Bung Indra Pilihan. Ya. Kita tahu persis bagaimana orang dulu di Golkar itu benar-benar, istilah saya, Ya. masuk DPP itu, kalau Artinya apanya? sandal jepit habis 10 Ya. berjuang. Sekarang siapa yang menjilat itu yang paling cepat. Dan itu terjadi di mana-mana. PDLT-nya dilanggar. Nah, PDLT, Ya. prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu masih hafal saya. Abang kan dulu dia balik Bang Golkar. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya kita kalau ini tidak diubah, coba ajalah yang jadi komisaris BUMN, bagaimana logikanya bekas maki-maki apa namanya penyanyi jadi komisaris, dulu gitaris jadi komisaris, dan ini betul-betul nggak ada kriteria sama sekali. Padahal ketika dia menyanyi dalam kampanye juga dibayar besar. Dibayar besar dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan udahlah. Jadi betul-betul kriteria profesionalisme yang saya harapkan muncul pada saat Presiden Prabowo membentuk Danantara belum terlihat. Di direksi udah saya oke. Oke. Nah, Danantara ini Danantara. soal yang berbeda dengan BUMN ya? Bukan. Maksudnya Danantara yang kan dibentuk Ya. saat untuk menghilangkan politisasi di Kementerian BUMN. Tapi sepertinya ada pengendali di luar Danantara yang mengatur ini. Oke. Secara ideal Danantara kan ini mengatakan mereka mau membenahi 800 Ya. km segala macam. Ya. Tetapi justru banyak orang ditaruh di sini supaya mempertahankan sistem yang ada sekarang. Nah, itu pertanyaan saya. Ada siapa tahu ada penguasa lain di luar Danantara. Oke. Kan begini. Danantara itu kan sebenarnya tujuannya memposisikan pengelolaan BUMN sebagai milik negara, bukan milik penguasa, bukan milik pemerintah. Sesuai pasal 33 ya? Bukan, jadi namanya badan usaha milik negara. Jadi bukan pemerintah. Ya. Kalau menteri itu pemerintah. Ya, betul. Itu posisinya sama Negara, ya? negara, sama dengan TNI. Ya, negara. Kepala negara. Negara, ya. Bukan kepala pemerintahan. Sehingga langsung dua presiden. Nah, tapi kok faktanya saya masih mengharap, loh, kok kayak begini sih? Kok tidak berubah sama sekali? Nah, padahal harapan kita dan keinginan Pak Prabowo kan pidatonya kan begini kan? Ya. Tidak boleh lagi ada intervensi di penempatan orang. Pilih yang profesional. Tapi Orang mengingat tweet-tweetnya Pak Prabowo Subianto tahun 2000 berapa tuh? Yang terkait dengan tidak ada yang namanya atas tim sukses dan segala macam. Ya, kan keluar lagi itu, Bang. Nah, artinya ini ternyata lebih begini ya. Erick Thohir melakukan banyak ini, tapi ini menurut saya lebih melihat komisaris ini agak lebih apa namanya? Agak lebih pesimis saya kalau ini berlanjut tidak dihentikan. Ini sih insubordinasi bukan, Pak? Melanggar apa yang sudah digariskan oleh Pak Prabowo. Ya nggak tahu juga saya apakah ini, karena begini, yang menarik itu begini. Yang diangkat ini, yang dapat karpet merah, itu orang-orang Jokowi loh. Ya. Bukan orang-orang Prabowo loh. Ya. Orang-orang Jokowi. Kita bisa catat semua. Nah, pertanyaan saya, siapa tahu memang komisaris ini masih dikendalikan oleh Jokowi. Pengangkatan komisaris. Ya, karena faktanya bukan orang-orang. Sebagian besar masih orang diehardnya Jokowi yang jadi komisaris BUMN. Nah, pertanyaan saya, ada dua kemungkinan. Apakah memang Erick Thohir masih ditugaskan oleh Jokowi untuk memuluskan semua daripada orang-orang Jokowi menjadi komisaris? Ataukah ada orang di sekitar Prabowo sebenarnya orang Jokowi? Ketika dulu Pak Prabowo datang ke Pak Jokowi untuk maju presiden, ada 3 nama yang diajukan oleh Pak Jokowi. Erick Thohir, Erlangga, dan Khofifah kan? Artinya apa? Untuk jadi wapresnya. Tapi ceritanya Pak Prabowo yang minta Gibran. Apakah ini penugasan itu masih ada, Bang? Faktanya ya itu kelihatannya masih jalan terus kok. Ya, faktanya udahlah. Contoh umpamanya Tito membantu menantu untuk dapat pulau Aceh. Bahlil berkali-kali lah membantu Joko Widodo oligarkinya. Ya kan? Saya umum aja dulu, Bang. Nah, Okay. Itu masih jalan semua. Nah, yang membuat masalah terus di Prabowo ini terus terang adalah 17 menteri yang menterinya Jokowi, itu yang bikin terus problem. Tapi kita nggak tahu, sebagai presiden Prabowo juga sepertinya sampai menyatakan tim saya bekerja dengan baik.
Dulu kan saya ingat itu, saya sempat diskusi juga dengan abang bapak. Kalau mau tempatkan jadi komisaris, ya maunya PTPN 6. Saya bilang, kenapa ngurus itu yang namanya teh kayu aro? Teh nomor 2 tertinggi di dunia karena langsung diekspor ini. Artinya sebagai aktivis saya menikmati itu. Sekarang tidak ada lagi bahwa orang yang dari dunia kita, aktivisme dan segala macam, langsung masuk ke dunia memimpin sebuah armada perang yang dulu persaingan untuk menuju ke sana itu luar biasa ketat, berdarah. Tapi kok mawar? Apa tujuannya? Untuk menggagalkan perjalanan dari sebuah BUMN atau yang lain? Saya melihat begini, karena hampir semua memang hanya karena kriteria profesionalisme dibuang. Kan terjadi demoralisasi sekarang, Bang. Itulah, dia nggak menghitung itu. Dia nggak menghitung itu. Itu dampaknya kenapa BUMN bangkrut. Semua orang-orang jago pergi. Jadi, ini sebenarnya BUMN ini istilah saya, tempat kuburan massal profesionalis. Dikuburkan, karena tidak penting lagi orang. Nah, saya masih berharap, saya masih melihat bahwa seleksi direksi BUMN masih oke sekarang. Saya tidak menemukan direksi. Beda dengan komisaris ya? Komisaris. Saya masih belum menemukan sesuatu yang di luar profesi. Ya, kecuali yang memang ditugaskan khusus seperti namanya Bulog, ada penugasan khusus, bukan? Nah, itu lain. Nah, seperti Agrinas itu lain, penugasan khusus. Nah, tapi yang lain-lain, maksud saya, nah, yang paling parah sekarang, jadi saya menyatakan, penempatan komisaris pada saat Joko Widodo sangat jelek. Sekarang tidak membaik. Tidak membaik, malah cenderung menjadi lebih jelek. Cobalah. Hakim, ya publik paham lah. Nggak apa-apa menyebutkan nama. Kris Natali. Komisaris holding pertambangan. Siapa tuh, Bang? Ya, PSI. Oh. Ya. Wartawan kan? Iya. Coba bayangkan. Pertambangan itu apa tuh, Bang? Ya, pertambangan membawahi Inalum, Bukit Asam, Freeport. Bayangkan. Terus kita harus menyampaikan ke anak-anak sekolah bahwa inilah profesionalisme. Sekolahlah kau baik-baik sehingga kau bisa mendapat posisi. Nah, Bung Indra Pilihan, ingatlah. Coba itu namanya dulu staf khusus milenial. Ya. Yang berapa orang tuh? Ada. Berapa? Itu gimana logikanya orang kita tidak pernah tahu perjuangannya, tahu ada di istana. Tahu-tahu dapat beasiswa. Dapat gaji, dapat tunjangan semua. Dan punya staf. Nah, dengan gaji besar juga. Nah, ini betul-betul negara sangat dihancurkan, karena profesionalisme dihilangkan sedemikian rupa. Oke, berarti sekarang ada bad corporate governance. Ada apa yang disebut dengan pembusukan demokrasi. Yang abang ingin pesankan ini memperbaikinya gimana, Bang? Mumpung masih belum setahun ini. Saya sangat sederhana, gunakan kriteria profesionalisme untuk jabatan profesional. Artinya kita melakukan yang disebut dengan moratorium dulu. Moratorium artinya berhenti dulu, bikin dulu sistemnya, baru jalankan. Tidak juga. Saya kasih contoh beginilah. Udah ada yang terbaik sebelumnya ya. Sebenarnya saya kasih contoh cerita bagaimana menegakkan profesionalisme di politik. Begini. Saya cerita bagaimana saat mau mengangkat dulu Dirut BNI, Dirut Mandiri, dan Dirut BRI. Karena itu kan harus persetujuan presiden. Ya. Dengan wakil presiden lewat TPA. Ya, tim penilai akhir. Jadi, saat itu saya paham. Gatot ini kan saudara iparnya SBY kan? Pak Gatot siapa di BNI dulu, di Mandiri. Oke. Pak JK agak dekat Sofian Basir. Sofian Basir. Ya. Dua-duanya mau Bank Mandiri. Saya nggak cocok. Sama dua-duanya? Dua-duanya. Karena dekat. Saya maunya Agus Marto. Ya, karena mereka orang politik. Enggak juga. Memang profesionalismenya. Saya maunya Agus Marto. Jadi pagi-pagi, Pak Presiden, dia gampang membahasnya. Bank ini saya nganggap pesawat. Bank Mandiri dan BRI itu Boeing 747. 747. Bank BNI Boeing 737. Nah, mohon maaf Pak Gatot ini, Pak Presiden, baru pengalaman Boeing 737. Jadi kalau dikasih Boeing 747, pesawatnya jatuh. Jam terbangnya belum? Belum. Nah, ya. Oh gitu ya? Oh, nah. Mas B biasanya ikut abang? Oke.
Pak JK, Pak, ini Agus Marto sama Sofian Basir, ini betul berpengalaman bisa-bisa di 747. Tapi Sofian Basir tidak cocok. Bank Mandiri ini masih ketinggian turbulensi. Oke, Nah, itu harus dikendalikan betul oleh pilot. Ya. BRI sudah di ketinggian autopilot. Karena udah ada di desa-desa. Ya, enggak di ketinggian autopilot. Enggak bisa disentuh, oke. Enggak boleh, dilepaskan aja. Lepaskan aja terbang sendiri, oke. Sofian Basir karakternya cocoknya di autopilot. Karena dia menyapa semua tuh pesawat yang lewat, menyapa air traffic control yang dilewati sampai menjelaskan kepada penumpang kita ada di sini sekarang, ada sebelah kanan, oke. Enggak, dia memang menyapa itu semua. Ya, menyapa ya. Dan selama dia Agus Marto itu cocoknya di ketinggian turbulensi karena dia harus otak-atik. Nah, kalau ketukar Pak, Agus Marto di autopilot harusnya tidak diutak-atik, diutak-atik Pak. Pak Sofian Basir di masih turbulensi, harusnya diutak-atik, dia diam aja, maka dua-duanya jatuh karena ketukar. Apa yang terjadi? Jadi cocoknya Agus Marto di Mandiri, Sofian Basir di. Dan itu yang terjadi kan? Terjadi. Ada pertimbangan seorang profesional seperti Abang. Nah, dan untuk bank-bank keuangan ini kan sekarang kan ada sertifikat segala macam yang lain lagi. Begitu, nah, itu persyarat. Nggak bisa semua orang kan masuk kan? Persyarat itu. Nah, kasus Jonan sama Lino yang Pelindo kan? Oke. Kasus Kran. Nah, itu. Iya, lain lagi ya. Lain lagi. Jadi ini saya bilang pada saat ini Lino cocoknya di pelabuhan, Jonan cocoknya di kereta api. Kenapa? Jonan karakternya adalah Jonan itu memfotokopi dirinya ke orang-orang lain sehingga nanti di kereta api karakternya itu sama dengan penjaga pintu. Itu karakter Jonan. Dia bisa mengkopi dirinya. Iya. Nah, sehingga nanti tertibnya tuh mulai dirut sampai penjaga pintu kereta berhasil. Nah, kaget semua orang kan? Begitu dia. Iya. Nah, Lino berbalik. Dia memasukkan dirinya orang tuh ke dirinya menjadi komandan. Itu cocok di pelabuhan karena harus satu komandan. Kalau ini ketukar rusak. Nah, itulah Lino berhasil dulu, tapi itu lain kasus. Itu lain lagi. Jonan dikerjain ya. Jonan berhasil. Nah, itu cara menempatkan orang profesional. Nah, saya kasih contoh juga. Siapa? Boleh minum Bang, saya yang minum Bang. Nah, si bekas Dirut Garuda yang sedang dipenjara sekarang. Orang Padang Bang. Iya. Sedih banget saya itu Bang. Pokoknya itulah. Nah, siapa? Orang awal itu Bang. Oke, itulah. Nah, orang ini karakternya, dia kalau tidak ada masalah di BUMN, di perusahaan, dia bikin masalah. Jadi dia harus dikasih tugas yang BUMN yang harus ada masalah. Nah, pada saat Garuda sudah nggak ada masalah, saya sudah ingatkan. Dia harus keluar. Ya, Emir Syahsatar. Ya. Pak Emir, saatnya kau keluar. Kalau kau dalam, maka kau bikin masalah. Nah, karakter itu kita harus tahu orang-orang. Artinya yang salah yang mempertahankan. Yang mempertahankan dia. Oh, itu yang salah ya. Ingat ya orang Padang ya. Nah, makanya dia kan memperbaiki, tapi pada saat dari puncak dia terlalu kreatif bikin masalah. Nah, karakter itulah profesional. Nah, ini yang harus kita menempatkan orang di BUMN jangan seperti sekarang. Sangat susah menjelaskan kenapa tukang survei menjadi komisaris PHI. Sangat susah menjelaskan kenapa tukang nyanyi jadi komisaris BUMN. Komisaris BUMN yang saya dekat Bang, secara personal itu Archandra Tahar, Piliang. Karena saya sering ke rumahnya di segala macam, banyak sekali dia taruh sana, taruh sini. Seorang Archandra Tahar menurut Abang seperti apa? Siapa? Archandra Tahar sebagai komisaris. Dia profesional, dia punya keahlian. Gitu. Jadi orang yang sudah kalian janganlah. Dan dia akan diganti sekarang. Nah, jadi begitu. Jadi udahlah. Silahkan. Dia begini juga nih kepada teman-teman yang dari kekuasaan. Tim sukses itu harus dipilah. Ada yang butuh jabatan, ada yang butuh uang, ada yang butuh perlente. Jangan orang yang butuh uang dikasih jabatan.
Tapi jangan juga orang yang sebenarnya butuhnya jabatan dikasih uang. Nah, yang problemnya sekarang adalah betul-betul dua-duanya mau dapat jabatan, dapat uang. Sementara banyak sekali birokrat senior di BKN segala macam yang sudah nih misalnya mantan kepala BKN Pak Bima ini sekarang itu kan sangat menjaga itu enggak. Habis itu mestinya orang-orang yang punya prestasi ketika pensiun itu yang ditaruh. Nah, sekarang kok enggak, Bang? Itulah saya bilang. Waktu Erick Thohir jadi menteri, saya bilang beratnya Anda karena Anda bekas tim sukses. Dan pasti Anda akan menempatkan orang-orang bekas relawan. Itu saya sampaikan juga ke Pak Rosan. Pak Rosan, Anda di Danantara, bekas ketua tim sukses. Hati-hati, jangan sampai terulang seperti Erick Thohir. Ya, dan pesan kita relawan nggak ada persoalan. Kalaupun kita nggak dipaksa. Jadi saya kasih contoh begini lah. Orang tahu semua. Andi Arief pun sangat dekat SBY. Betul. Ditempatkan di PT Pos biasa aja karena kita jelaskan dengan baik, bukan Pertamina loh, bukan BRI. Iya. Ya kan? Ya. Nah, tahu nggak pada saat itu? Pada saat Pilpres 2009. Saya beberapa hampir 20 komisaris itu saya panggil. Pilihanmu mundur sebagai tim sukses SBY dan JK atau mundur sebagai komisaris. Nah, saya hormati. Ada yang mundur ya? Ingat ya? Andi Arief mundur komisaris. Raden Pardede mundur sebagai komisaris. Ya. Sutanto mundur sebagai tim sukses. Oke. Nah, di meja saya sudah panggil satu-satu dan saya sudah siapkan ini pilihan. Kau mundur yang mana? Materinya aku yang beli. Dua pilihan. Sebagai tim sukses atau sebagai komisaris. Nah, luar biasa ya. Nah, itu biasa saja. Biasa saja karena kan lagi kontestasi terhubung dengan apa sekalipun BUMN nggak. Nah, dan saat itu kita bisa tegakkan dengan tenang, tidak ada masalah, tidak ada yang marah kok. Kalau Pak SBY marah harusnya marah ke saya dulu. Kenapa? Andi Arief. Tapi Andi Arief misalkan, bos, aku mundur sebagai komisaris. Raden Pardede, aku mundur sebagai komisaris, bukan sebagai. Nah, silakan. Aku siapkan pilihan, tinggal tanda tangan aja. Nah, itu cara kita memimpin. Sekarang ada nggak, Bang, pilihan-pilihan kayak gitu? Nggak ada. Pilihan cuma masuk. Yang problem sekarang adalah, jelas-jelas di undang-undang menyatakan, pengurus partai tidak boleh jadi komisaris. That's the point. Tapi hampir seluruh ini masih pengurus partai. Yang mundur seingat saya sih, tapi kan itu akhirnya udah berubah. Nah, itulah yang menarik lagi lebih parah. Polisi aktif kok bisa jadi komisaris? Ini baru saya tahu nih, Bang. Fadil Imran, komisaris. Oh, saya nggak ikutin. Nah, dia komisaris. Di mainnya ini tambang. Nah, padahal kita udah tahu tidak boleh ada konflik of interest. Dulu seingat saya kayak food estate di Jakarta nih, itu yang bisa masuk adalah dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Mayor Jenderal. Tetapi setelah pensiun, baru bisa masuk ke food estate. Dulu ada yang begitu-begitu, kita cek betul kan? Sekarang nggak ada lagi. Jadi gimana logikanya polisi aktif jadi komisaris? Mau nangkep boleh, Bang? Enggak. Ini coba itu kan dua gaji. Itu konflik of interest karena terjadi itu tempat penegakan hukum loh. Iya, itu dia. Jaksa masa main ID itu tambang ya? Ya, lama-lama hakim juga jadi komisaris. Ini namanya regulator. Dulu regulator dengan penegak hukum itu nggak boleh karena konflik of interest. Nah, sekali konflik of interest maka itu good governance sudah hilang. Saya kasih contoh begini. Dulu tidak boleh namanya Dirjen Listrik menjadi komisaris PLN. Karena regulatornya dia. Ada konflik nanti. Karena dia yang mengatur. Tidak boleh dulu Dirjen pajak itu dulu tidak boleh kita jadikan di mana-mana karena konflik of interest. Sekarang jadi juga. Nggak tahu saya sekarang jadi. Ini kan dibuang semua. Artinya dulu kan ada satu aturan-aturan yang ketat ya. Tapi ada juga yang dilonggarkan. Dan saya jaga. Karena saya kan yang menyeleksi di situ. Ini nggak bisa. Ini konflik of interest. Ini nggak bisa. Ini konflik of interest. Sekarang juga bahkan BUMD, Bang, itu ada anaknya gubernur menjadi komisaris di BUMD. Ya udah, karena di atas rusak, di bawah rusak.
Jadi saya pelajaran orang-orang rusak. Saya katakan Jokowi ini betul-betul merusak kehidupan berbangsa dan Kenapa bernegara. Jokowi lagi, Bang? Karena memang mulainya saat Jokowi. Waktu SBY masih bagus. Ya. Semua di ini oleh polisi bisa dari mana-mana. Pas Pak JK kan juga masih dikontrol. Kenapa? Pas Pak JK jadi wapres kan masih dia kontrol banget. Apa artinya? Enggak juga. Udah pada saat Jokowi masuk rusak 2014 Pak JK pun udah tertawan. Udah enggak. Pak JK udah nggak bisa di. Ya saya kalau ke kantor wapres Pak JK sering telepon saya lihat. Jadi yang merusak semua ini sebenarnya memang merusak semua tatanan profesionalisme, membuang semua profesional itu adalah Jokowi dulu. Kenapa itu nggak ada di dalam pikirannya Pak Jokowi? Karena memang dia nggak profesional. Orang tidak profesional tidak mungkin cari profesional. Tinggal jabatan colong pelayu. Nah, jabatan yang dia tinggalkan untuk jabatan yang lebih besar. Karena nggak mungkin ada profesional mau menyembah. Profesional itu pasti lama. Pasti lama. Di bidangnya. Pasti lama bidangnya dan punya. Ya kayak saya misalnya kalau ada dulu yang mau masuk ke CSIS itu, kalau pengalamannya 3 bulan di sini 3 bulan pasti kita tolak. Makanya di CSIS itu ada 9 tahun. Kalau lama dia pasti loyal, bisa jadi peneliti segala macam. Nah ini yang melompat-lompat ini yang malah ditaruh di komisaris. Jadi yang paling parah sekarang tuh sebenarnya adalah tukang maki jadi penjilat maka dia dapat. Akhirnya semakin banyak juru maki, tukang maki-maki yang berubah jadi penjilat, itulah yang menikmati negara. Tapi kan ada BUMN sehat, BUMN sakit. Jadi BUMN sehat pun tidak akan jadi sakit gara-gara ini. Dan kita lihatlah, bayangkan hancurnya BUMN. Saya sih contoh aja lah. BUMN konstruksi. BUMN konstruksi. PP. Ya, PP, Adikarya, Wijaya Karya, Waskita, Utama. Itu semua ya? Ya kan, hafal semua saya. Yang kayak karya, yang utama-utama, oke. Bayangkan, sejak Jokowi, harga saham tuh turun 95%. Harga saham. Itu bukan turun lagi, tuh tujuan bebas. Terus, utang sekarang, itu sekitar hampir 400. Utang sekitar 300 triliun. 300 triliun? Utangnya, dan udah bangkrut. Itulah hasil kerja Jokowi. Di semua karya? BUMN farmasi, Bio Farma, Indo Farma, Kimia Farma, hancur. Dan banyak kontraktor yang nggak dibayar? Ya. Menghancurkan kelas menengah? Menghancurkan. Nah, terus hancur semua. Karena penempatan orang-orang seperti ini. Orang-orang nggak profesional. Dan orang-orang juga ngapain buat profesional. Oke Bang. Kita, ini apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi ini? Sederhana. Pak Prabowo, Bapak pernah hidup di era Pak Harto. Dan saat itu profesionalisme diutamakan. Tidak bisa Anda orang masuk ke BPP Teknologi yang IP-nya di bawah 3,0 dari perguruan tinggi terbaik. Tidak bisa. Tidak bisa Anda menjadi eselon 1 kalau tidak berdarah-darah. Tidak bisa namanya. Saya kasih contoh begini. Bayangkan Pak Harto itu supaya orang yang bisa menjelek-jelekkan Pak Harto. Dulu kan tugas saya itu adalah setiap caleg itu kan diseleksi oleh Pak Habibie kan, karena ketua harian Dewan Pembina Golkar. Dulu bayangkan Pak Harto dalam menseleksinya. Ada dulu nama ajudan salah satu gubernur. Ya. Pak Harto hafal. Itu siapa itu? Karena saya ketukan catatnya. Ya. Jangan. Orang itu hanya tukang suplai perempuan gubernur ini. Itu Pak Harto. Saya mendampingi Pak Habibie. Pak Habibie yang menanya Pak Harto. Satu-satu dibaca. Betul. Satu baca. Nah, maksudnya Pak Harto tuh informasi intelijen dia manfaatkan untuk tujuan kebaikan. Betul. Sekarang informasi intelijen digunakan untuk malah mengikat orang itu supaya loyal sama dia. Nah, inilah. Jadi orang-orang yang menyatakan Pak Harto seleksinya ampun. Jadi tukang suplai perempuan, satu gubernur dia tahu dan harus dicoret. Gitu. Nah, ini supaya anak-anak muda yang tahu Bu Tim kali. Ya, anak-anak muda ini, makin dia suplai, makin dia jadi komisaris. Yang problem sekarang tuh kan begini, betapa hebatnya Habibie. Tidak ada tuh menyatakan Habibiku. Sekarang Gibranku, nama-lama Jan Etesku. Terus apa hebatnya dia? Saya Didu itu adalah fakta yang sedang berjalan. Yang sedang membakar. Siapa yang akan terbakar? Kita akan lihat nanti. Sampai ketemu dengan Bang Said Didu dalam episode berikutnya. Makasih Bang. Oke, makasih.